Saya hormatin pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7, Saudara Dirut Inalum dan seluruh jajarannya. Kalau tadi saya melihat paparannya itu bagus sih, strategi gimana ya, keren lah. Tapi saya nggak tahu nih Pak, uangnya dari mana ya? Uang untuk membangun 4 perusahaan ini aja nanti kita tanyain. Ini seperti umpamanya PT BAI ini yang bangun smelter ya Pak. Nah, smelter ini kan dulu bermasalah. Izin pimpinan interaktif sedikit. Bapak diangkat sebagai dirut kapan? Januari 23. Berapa waktu Bapak pertama kali menjabat bobot persentase pekerjaan itu? 14%. Berapa nilai 14% itu Pak? Rupiahnya? Hah? 6 juta US dollar? Itu masih bisa dimanfaatin? Ya, Bapak pakai pondasi itu. Terus ini mau dibuat jadi kapasitas. Jadi dari situ 14% sampai sekarang udah 8%. Berarti udah 40 lebih Bapak hampir kerja. Berapa nilai yang udah Bapak keluarkan? 140 juta. Berapa biaya nanti? Ini konstruksinya aja ya masih? Belum ada mesinnya? Ya, Bapak hidupkan aja tuh biar dengar. Sorry. Izin Pak, total investasi kita 695 juta Pak. 695 juta US dollar. Berarti kurang lebih 116. Iya. Rupiahnya berapa itu? Sekitar 12 dengan harga triliun. sekarang? Hah? 12 triliun totalnya. Kapasitas 1 ton? 1 juta ton per tahun. Bapak nggak salah hitung itu ya? Saya dapat akpis dari teman, kalau 1 juta ton itu cuma 8 triliun biayanya. Saya gini pimpinan, supaya ini nanti kan ini uang negara. Nah saya butuh audit BPK dulu lah pembangunan ini. Nanti takutnya mogok lagi nih di 54 lagi takutnya kan. Nah, saya minta ini Bapak sebagai murni biayanya Inalum atau ada perusahaan lain? Iya Pak, dari pemegang saham dari Inalum dan Antam Pak. 100% siapa yang lebih besar? 70%, 60% Inalum, 40% Antam. Mungkin gini pimpinan, supaya kan ada pembanding dan kita minta harus ada lah audit ini karena kan proyek ini sudah berapa kali berhenti. Nah kalau saya dapat masukan itu, kalau dengan kapasitas ini Pak, ini dengan seluruh infrastrukturnya sudah. Betul. Apa aja itu? Ada beberapa fasilitas Pak. Yang pertama adalah refinery-nya itu sendiri. Itu terdiri dari ada tempat pengolahan, tempat pengeringan, dan storage-nya, gudangnya. Kemudian ada fasilitas coal gas plant. Coal gas plant ini untuk menghasilkan gas untuk membakar. Kemudian ada fasilitas PLTU Pak. PLTU-nya kita bangun 3 kali 25 megawatt. PLTU-nya udah kalian di dalam ini? Termasuk semuanya. Terus yang lain? Ya, itu 3 fasilitas utamanya itu yang terbangun. Terus Bapak nggak pakai pelabuhan? Pelabuhannya milik Pelindo Pak, jadi kita sebagai anchor tenannya di sini. Jadi berapa jauh dari pelabuhan itu ke tempat Bapak? 4 kilo. Terus yang lain fasilitasnya apa lagi? Itu fasilitas utamanya Pak. Jadi pelabuhan pakai dari Pelindo, kemudian kita bangun pabrik, kemudian material boksitnya kita dapat dari Antam. Ya terus Pak, yang lain? Ya, saya cuman gini,
kalau Bapak bilang tadi 12T, ini jenjangnya kan ini dari yang saya terima, masukan yang bahan saya terima ini, kapasitas 1 ton ini, kan 1 juta ya, 1 juta ya? 1 juta Pak. Juta ini biaya pembangunannya cuma 8T. Nah saya minta, kita butuh audit dulu nih Pak. Kita minta audit BPK, audit investigasi, mungkin ada pihak hukum juga yang menampingin supaya proses pembangunan ini benar-benar real biayanya. Nah, karena biayanya cukup besar. Nah, jadi kalau bisa kita kunjungin juga ini tempatnya supaya nanti benar-benar kita pastikan bahwa biaya ini sesuai dengan hitungan standarisasinya lah. Saya takut ini di up harganya dari 8T menjadi 12T. Nah, jadi ini fasilitas perumahannya juga udah ya? Perumahannya kita nggak bangun Pak, jadi nanti yang kita bangun hanya perkantoran saja, nanti perumahannya karyawan tinggal di luar. Nah ini aja yang saya bahan terima, 8T itu sudah fasilitas perumahan seluruhnya. Nah, jadi saya pingin, tolong pimpinan, ini kita adakan minta audit BPK-nya dan kita tinjau lokasi ini supaya biar kondisinya real gitu loh. Nah, karena jangan nanti sampai pembangunan ini menurut saya tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan sebenarnya gitu. Nah, jadi saya minta satu, Fraksi Demokrat minta audit BPK-nya. Yang kedua, minta kita ditinjau ke lapangan supaya kita tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ini baru satu perusahaan. Nah, saya khawatir nanti siapa penopang dananya yang terbesar. Nah, terus siapa teknologi yang membangun regulasi ini. Seperti tadi teman saya sampaikan dari Surabaya, ingin membangun mobil listrik. Orang Inalum ini aja bangun pelaknya aja nggak bisa Pak. Pelak mobilnya ini belum bisa sampai hari ini. Jangankan kita cerita mobilnya, pelaknya aja belum bisa. Padahal ini misalnya anak perusahaannya harusnya punya strategi untuk membangun ini gitu loh. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi padahal tadi ada yang urusan limbah-limbah ini. Nah, kita tanya juga berapa nilai proyek yang dia tangani, nanti kan kita tahu berapa modal yang akan dimasukkan ke sana gitu. Apakah investasi ini baik atau tidak? Membuat anak perusahaan ini bagus atau tidak? Membuat keuntungan atau tidak? Nah, kalau enggak ngapain dibuat anak perusahaan? Nah, masih banyak perusahaan lain gitu loh. Maksudnya nanti ada tipu-tipu di sini kan jadinya. Nah, itu Pak, jadi kami minta izin pimpinan untuk PT BA ini kita minta auditnya dulu. Karena yang kita khawatirkan ada penyimpangan anggaran senilai 4 triliun. Nah, kita takut ini jadi penggelembungan harga. Nah, kita ingin melihat di sana seperti apa sih pembangunan ini yang sebenarnya. Padahal 8 triliun itu sudah termasuk membangun pelabuhan, conveyor, semua sampai ke tempat perumahan juga nggak ada gitu. Nah, padahal 8T yang saya pegang bahannya ini itu sudah include semua di dalam itu. Gitu. Nah, saya ingin izin pimpinan untuk yang PT BA ini kita adakan audit dan kita tinjau ke lapangannya. Tuh, yang kedua, saya ingin dilihat ini di root apa Pak? Bapak bagian apa ini? Untuk limbah Pak. Limbah? Betul. Itu sebelah Bapak limbah juga? Bukan? Enggak Pak. Oh NaHL, Bapak NaHL ya? Betul Pak. Ya. Apa yang udah Bapak hasilkan dari pembiayaan yang dibiayai Inalum? Iya Pak. Langsung jawab. Berapa proyek yang udah Bapak dapatkan? Baik, terima kasih Pak. Saat ini memang Belum ada? sudah ada Pak. Sudah. Oh, apa itu? Itu limbah dari Inalum langsung Pak. Jadi berupa limbah reguler maupun limbah khusus itu setiap saat sampai hari ini kita terus mengolah limbah dari. Berapa nilai kegiatannya? Itu per 3 bulan itu di kisaran 6-7 miliar Pak kira-kira Pak. Jadi Bapak ditunjuk langsung dengan nilai berapa? Sekitar 6 miliar lah kira-kira. Oh, itu ditunjuk langsung? Ya itu tunjuk langsung. Oke. Jadi tidak ada transparansiasi untuk seluruh perusahaan-perusahaan lain pengelola limbah? Untuk Inalum tunjuk langsung, khusus untuk limbah ini aja Pak, limbah reguler. Apa keahlian Bapak? Bapak punya pengelolaannya?
Untuk pengolahan kita belum punya, Pak. Jadi Bapak jual lagi? Jadi kita bekerja sama mitra, Pak. Mitranya siapa, Pak? Mitranya ada beberapa, Pak, dari pabrik semen juga, kita bermitra dengan pabrik semen, ada juga jadi, beberapa pengolahan di sini. NHL ini ngambil fee-nya aja? Kita ada transportasinya juga, Pak. Jadi kita ikut juga mengangkut dari limbah tersebut, Pak. Ya, izin pimpinan. Saya minta juga perusahaan ini di audit BPK aja dulu. Saya nggak tahu nanti apa sih kepentingannya di sini. Nah, gitu. Jadi kalau cuman itu sebenarnya terlalu besar kita membuka perusahaan NHL ini. Nah, gitu. Karena kalau dia tadi mengelola berapa perusahaan limbah yang ada di Indonesia masih bagus gitu. Tapi kalau cuman pembiayaannya itu, saya rasa salah kita membentuk perusahaan ini gitu. Nah, saya minta izin pimpinan juga untuk dilakukan audit BPK-nya supaya clear dan kita tinjau perusahaan NHL ini di mana kantornya, di mana workshopnya, di mana tempatnya, supaya clear gitu. Karena saya pernah menjadi ketua panja limbah pada waktu jadi pimpinan di Komisi 7. Nah, jadi saya paham dikit tentang regulasi itu, Pak. Nah, gitu. Mungkin tadi yang PT sebelahnya, Pak, izin. Izin, Pak, dari PT Indonesia Aluminium Alloy, Pak. Apa, Pak? Aluminium sekunder, Pak. Yang Bapak lakukan kegiatannya apa ya? Pada saat ini kami sudah mulai proses komersil pada tahun ini. Yang sebelumnya kami ditugaskan untuk melakukan repumping atas sebuah pabrik aluminium yang belum pernah dioperasikan dari sejak tahun 94, Pak. Di Kuala Tanjung. Kayaknya kita nggak ada nengok itu ya, Pak Ketua, waktu ke sana ya? Iya, kami udah kunjungan ke sana nggak ada itu. Lokasinya itu di mana ya? Lokasinya persis di bersebelahan dengan PT Inalum, Pak. Pabriknya. Kayaknya nggak ada ya, Ketua. Kita waktu itu kunjungan ke sana ya? Enggak, waktu kita pas Pak Dirjen diangkat jadi komisaris dulu, kan kita sama Pak Ketua waktu. Iya, sama saya itu. Waktu Pak Dirjen ya kan? Pak Dirjen diangkat jadi komisaris ya? Iya, Pak Ketua. Nah, kita nggak melihat itu. Belum ada. Lahir kapan ini, Pak? Lahir 92. Perusahaan ini dibentuk tahun 2020, Pak, bulan Mei. Lo enggak, yang Bapak buat jadi apa itu? Jadi pabrik ini, Pak, pabrik lama yang sudah didirikan sejak tahun 94, kemudian diakuisisi oleh PT Inalum di tahun 2019. Kemudian didirikan anak perusahaan. Ini dulu perusahaan siapa ya? Jepang, swasta, Pak. Hah? Swasta yang punya. Oke, ya kalau gitu kita juga minta audit BPK-nya dulu clear, berapa jumlah pembeliannya, kita tinjau juga lokasi ini. Menurut saya kita harus melihat aset Inalum ini apa saja, dan nanti apa sih yang dilakukan, apa manfaatnya gitu. Nah gitu, mungkin itu izin pimpinan. Ini 3 atau 4 nih anak perusahaan? 4 ya? 4, Pak? Ini satu lagi, Bapak sebagai apa? Silakan. Saya dari IBC, Pak, Indonesian Battery Corporation. Oh, bukan untuk apanya ya? Sekarang IBC jadi anak perusahaan daripada Inalum, Pak. Sebelumnya di Main ID, tapi dengan adanya spin-off, jadi kepemilikan Main ID dialihkan ke Inalum. Coba paparan dikit, Pak, apa kegiatannya aja? Izin pimpinan. IBC, Pak, jadi industri baterai Indonesia. Kita sekarang sedang dalam proses untuk menjalankan 2 proyek besar yang adalah diinisiasi oleh pemerintah dengan 2 konsorsium, satu dari China yaitu dengan CATL dan yang kedua dengan LGS dari Korea. Pada saat ini sedang dalam proses untuk finalisasi. Negosiasi ya? Iya, Pak, finalisasi akhir, Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Insya Allah tahun depan udah bisa mulai pengembangannya, Pak, developmentnya. Ya, tapi belum jalan kan? Belum, Pak, sedang negosiasi. Berapa modal dikasih Inalum ke Bapak? Untuk modal untuk developmentnya sendiri belum turun, Pak, karena masih negosiasi dengan mitranya dan FSS sedang difinalisasi untuk menentukan nanti berapa sebenarnya nilai investasi dari proyek. Tapi sebagai indikasi, yang proyek yang dengan CATL itu total proyeknya ada sekitar 5,52 billion atau sekitar
84 triliun, lalu yang dengan LJS itu ada di 7,7 billion atau sekitar 118 triliun. Mudah-mudahan FS-nya itu sendiri bisa selesai dalam 1-2 bulan ini Pak, berbarengan dengan negosiasi untuk joint venture agreement-nya, sehingga tahun depan bisa mulai konstruksinya. Pembiayaannya dari? Pembiayaannya nanti akan dibagi Pak, ada yang dari equity untuk project, ada yang nanti juga dari pinjaman. Kalau jadi. Kalau jadi Pak. Jadi pembiayaan Bapak bulanan, tahunan, nanti yang biayain siapa? Inalum? Kalau selama ini dari 4 pemegang saham Pak untuk operasional harian sejak IBC dibentuk tahun 2021. Siapa aja tuh? Pertamina melalui Pertamina Power, PLN, Persero, Inalum, dan juga Antam. Jadi yang biayain operasional berempat Pak, pro rata sesuai kepemilikan. Kalau jadi proyeknya? Kalau jadi ya. Kalau nggak jadi? Kalau nggak jadi, kita lagi mengembangkan juga satu bisnis baru itu untuk terkait dengan pengadaan infrastruktur nantinya untuk melayani misalnya kendaraan roda 2 dan 4 misalnya charging station, karena kita bisnisnya kan baterai Pak. Itu pun kalau jadi juga. Pak. Iya Pak. Iya kan? Itu ketua. Jadi 4 perusahaan yang memberikan pembiayaan juga nanti kita minta hasil auditnya seperti apa, audit BPK-nya. Nah gitu. Jadi saya melihat tadi kalau paparannya bagus lah, seperti mau menciptakan film yang bagus ini. Tapi nggak tahu film ini bagus atau tidak nanti, jadi atau enggak gitu. Nah, saya minta gini pimpinan, saya minta Direktur Keuangan PT Inalum ini juga kita minta audit BPK-nya, dan kita minta untuk kita nanti rapat khusus dengan Direktur Keuangannya Inalum ini untuk meminta seluruh 5 tahun ke belakang berapa pengeluaran pembiayaan Inalum yang dilakukan oleh Inalum dari pembelian bahan baku 1, produksi kegiatannya 2, dan laba keuntungan yang dilakukan PT Inalum, termasuk CSR-nya juga. Nah, saya minta waktu nanti pimpinan khusus Direktur Keuangannya saja, kita minta rapat dengan Komisi 7 membawa regulasi semua laporan keuangan PT Inalum ini. Nah, jadi supaya clear dan jelas nanti bagaimana Inalum ini, karena saya sampai sekarang melihat PT Inalum ini tidak ada membuat bahan baku sendiri, semuanya impor. Nah, kita mau lihat dari mana saja bahan baku ini, dan nanti kita minta semua perusahaan yang dibeli bahan bakunya kita minta dihadirkan juga di sini, nah, supaya clear. Nah, jadi teman saya tadi bilang mau membangun mobil listrik, ini anak perusahaannya aja satu aja ditunjuk untuk membuat turunan dari aluminium ini, udah bagus sebenarnya. Tapi satu pun nggak ada yang diproduksi untuk itu. Gitu. Tadi mau buat mobil listrik, pelaknya aja nggak bisa dibuat, gimana? Coba kita impor pelak dari Cina, dari mana-mana gitu. Nah, jadi ini banyak divisinya, ada direktur operasi, ada direktur usaha gitu. Jadi saya nanti minta tolong jelaskan dari ini direktur pengembangan usaha apa sih yang mau dikembangkan. Nah, dari direktur operasi apa sih yang dikembangkan. Kalau direktur keuangan saya minta membawa 5 tahun kegiatan Inalum yang sudah dikerjakan. Berapa jumlah pembelian bahan baku, negara mana saja penyuplainya, terus berapa laba yang diuntungkan, nah berapa CSR yang dikeluarkan, dan kegiatan-kegiatan dari keuangan. Nah itu yang kami butuhkan. Nah mungkin itu pimpinan, supaya nanti lebih clear. Nah kita minta waktu khusus, kan masih banyak waktu kosong kita. Nanti kita minta Direktur Keuangan ini membawa semua sistem keuangan yang akan kami bedah untuk lebih jelas seperti apa sih Inalum yang sekarang gitu. Nah, padahal rundingnya dengan harus untuk penyuplaian PLN aja saya nggak tahu entah udah selesai atau belum, dan pembangunan pembangkitnya juga. Tapi yang jelas saya agak khawatir tentang pengeluaran dan proyek-proyek yang dikerjakan sekarang juga. Nanti saya minta apa sih yang sedang dikerjakan sekarang oleh PT Inalum ini, di mana lokasinya, dan apa keuntungan dan manfaat dari kegiatan itu. Nah, itu mungkin itu pimpinan. Ya, jadi terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Kami lanjut.